Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa bahwa kita semuanya senantiasa dalam keadaan yang sehat, bugar, tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, sebelum kita menjalani hidup kita di hari ini, mari kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-20, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Allah berkata, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita berada di dalam masa tenggang antara kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati dan kenaikannya ke surga yang akan kita peringati 1 minggu lagi. Nah, dalam kisah-kisah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada sebuah peristiwa yang menarik, yaitu perjumpaan Tuhan Yesus dengan Thomas. Thomas adalah dikenal sebagai murid Tuhan Yesus yang skeptis, yang ragu-ragu. Tapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itu mengubahkan hidupnya. Renungan ini mungkin akan menolong saudara yang mempunyai sikap yang sama seperti Thomas. Skeptis, ragu-ragu, selalu minta bukti kepada Tuhan. Nah, renungan ini bagi saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Thomas memiliki 3 sifat yang menonjol dalam dirinya. Iya, yang pertama, dia adalah seorang yang pesimis. Dia tidak melihat masa depan sebagai sesuatu yang baik. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Thomas mengatakan demikian ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Yerusalem, di mana dia akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Thomas berkata dengan nada yang pesimis, "Ayo kita mati saja bersama-sama dengan dia." Itulah sifat Thomas yang pertama, yaitu seorang yang pesimis. Seandainya dia adalah seorang yang hidup di antara kita, orang itu selalu melihat setiap kekurangan di dalam kesempatan. Kalau dia melihat sebuah gelas yang terisi air setengah, orang lain akan berkata, "Syukur masih ada air setengah gelas." Tapi dia akan berkata, "Waduh, kok tinggal setengah airnya," ya kan? Kalau misalnya orang lain berkata, "Waduh, mawar itu begitu indah," tapi Thomas akan selalu berkata, "Sayang sekali ada duri yang tajam di dalam mawar itu." Jadi dia selalu melihat hal yang negatif. Dia selalu berpikir yang pesimis. Nah, apakah sifat ini juga kita miliki? Kita pesimis dalam menjalani hidup ini. Kita pesimis untuk menatap masa depan. Kita pesimis dalam mengikut Tuhan. Itu adalah sifat Thomas, ya. Yang kedua, Thomas itu mempunyai sikap selalu menuntut bukti. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-5, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Itu dikatakan oleh Thomas ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi ke rumah Bapa dan engkau tahu jalan ke situ."
Tapi Thomas berkata, bagaimana mungkin kami tahu jalan ke situ Tuhan? Dia selalu ingin bukti, dia ingin sesuatu yang bisa dilihat dengan mata untuk dapat diyakinkan. Ya, itulah sebabnya Thomas berkata kepada Tuhan seperti itu. Kami tidak tahu, orang Tuhan tidak menunjukkan jalannya, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bapak Ibu Saudara, apakah ini mewakili sifat Anda yang selalu ingin bukti, yang selalu ingin melihat dulu baru percaya, ya kan? Nah, sifat yang seperti ini akan menghambat pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, sifat Thomas yang tidak membantu dia, tidak menolong dia bertumbuh dalam imannya adalah sifat yang sukar percaya. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi di bagian awal, mengisahkan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika mereka berada dalam sebuah tempat yang terkunci rapat, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan mereka bersukacita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sayang sekali Thomas tidak ada dalam persekutuan itu. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus kemudian kembali menghilang dan Thomas hadir, murid-murid yang lain dengan penuh semangat bercerita kepada Thomas, kami melihat Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Thomas yang sukar untuk menjadi percaya ini berkata, aku tidak percaya semua yang kamu katakan. Sebelum tanganku mencucukkan pada tangan bekas paku dan pada lambung bekas tombak, maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, itulah sebabnya dalam perkenanan Tuhan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bekas lubang paku pada tangannya dan menunjukkan bekas ditusuk tombak pada lambungnya. Tuhan Yesus menantang kepada Thomas, cucukkanlah jarimu ke bekas paku dan bekas tombak ini dan jangan kamu tidak percaya lagi. Lalu kemudian Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Itulah sebuah perjumpaan yang luar biasa. Dan bahkan perkataan Thomas itu yang menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allah adalah merupakan ungkapan yang paling pertama sejak Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana selanjutnya dengan kisah Thomas setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Sejarah mencatat dia menjadi seorang pekabar Injil yang sukses. Thomas memberitakan Injil di Babilonia kuno, yaitu di dekat sungai Tigris dan sungai Efrat. Dia memberitakan Injil kalau saat ini di daerah Irak. Dan ada sejumlah orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan kabar baiknya. Lalu kemudian dia melanjutkan perjalanannya sampai di Malabar, yaitu tepi pantai barat India. Dia memberitakan Injil ke sana dan melanjutkan perjalanannya ke India. Bapak Ibu Saudara, ketika Portugis pada awal tahun 1600-an datang ke India, secara khusus dia datang ke sebuah kota yang bernama Madras. Dia menjumpai sekelompok orang percaya dan ada sebuah gereja. Nama gereja itu adalah Bartoma. Dan diyakini bahwa Rasul Thomas lah yang memberitakan Injil di daerah Madras, India, dan menjadikan orang-orang menjadi percaya, menjadi sebuah gereja yang disebut Bartoma. Dan menurut budaya atau menurut keyakinan orang-orang di situ bahwa Rasul Thomas mati dengan ditombak oleh seorang Brahmana dan kemudian mayatnya dilemparkan ke sebuah lubang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah perjumpaan Thomas dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang efektif, rasul Tuhan yang efektif. Melalui pelayanannya, pekabaran baik yang dia lakukan, banyak orang menjadi percaya. Dan ada gereja Tuhan yang berdiri secara khusus di India. Haleluya. Kisah Thomas yang sangat dramatis ini memberi kepada kita sebuah pelajaran penting. Kalau Anda adalah seorang yang skeptis,
seorang yang pesimis, seorang yang sulit untuk menjadi percaya. Kiranya pelajaran Thomas ini menolong saudara. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Buka hatimu, undang Tuhan masuk dalam hidupmu. Dan biarlah engkau dengan bibirmu, dengan mulutmu, engkau dapat berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Engkau yang berdaulat atas hidupku, engkau mengendalikan hidupku. Aku percaya kepadamu. Sementara saudara merenungkan kisah Thomas ini, saya akan berdoa bagi saudara. Kiranya roh Tuhan menolong saudara menjadi pribadi yang tidak lagi pesimis, yang tidak lagi ragu-ragu, yang tidak lagi sukar untuk percaya, tapi menjadi pribadi yang menjadi berkat seperti Thomas, dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan namanya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kiranya pelajaran dari Rasul Thomas ini menyadarkan kepada kami. Mungkin kami ragu-ragu, mungkin kami skeptis, mungkin kami pesimis, mungkin kami sulit untuk menjadi percaya. Biar oleh perkenanan-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu, sungguh-sungguh kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami dibaharui, sehingga sungguh-sungguh kami dapat mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku, Engkau juru selamatku. Tidak ada Allah lain di dunia ini selain hanya Engkau saja." Dan kiranya Tuhan berkenan memakai hidup kami menjadi saksi-Mu yang efektif. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami dalam aktivitas kami hari ini, membuat berhasil segala yang kami kerjakan. Kalau ada yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Kau jamah, sembuhkan, pulihkan oleh kuasa bilur-Mu. Kalau ada yang susah, Tuhan Kau hiburkan, Tuhan Kau kuatkan. Bahkan bagi mereka yang mengalami kesulitan, Tuhan Kau membuka jalan bagi mereka. Sebab bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani hidup di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.